Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Kayaknya tamu kita kali ini bakal banyak gue tanya nih. Karena ini kayaknya relate banget gue sama ini. Lini lu ya? Lini gue. Lini lu. Iya, gue adalah pelaku. Apa ya? Penyintas, bukan juga. Apa Bukan ya? penyintas, Penderita lah. Penderita. Iya. Pasien. Dari tadi nyari apa pasien. Karena memang kita tamunya adalah seorang dokter. Yes. Spine surgeon and pain management specialist. Apa itu? Sebelum itu. Kalau menurut lo apa? Ahli Tulang belakang. Tulang belakang. Oke. Ya. Surgeon? Pembedah. Operasi. Pengoperasi. Iya. Pain management? Itu nggak tahu. Manajemen sakit. Pengelola sakit. Pengelola sakit spesialis. Berarti dokter spesialis luka. Iya. Saraf intinya. Iya, saraf ya intinya. Kan SPBS. Iya. Ini dia Dokter Asadullah. SPBS FTB. Spesialis bedah saraf. SPBS ya? Ya, bedah saraf SBS. FTB? Velo tulang belakang. Jadi emang lebih mendalami ke tulang belakang ya. Oh. F-nya apa tadi? Velo tulang belakang. Velo, tapi Velo. itunya bahasa Inggris. Velo bahasa Inggris, TB-nya tulang belakang. Tulang belakang ya. Oh. Velo udah serapan Indonesia. Oh gitu? Ya. Ini kan kalau digelar kan udah nggak boleh pakai bahasa Inggris lagi. Iya. Harus bahasa Indonesia Oh, semua. jadi velonya tuh udah serapannya velo juga? Serapannya velo ya. Oh, baru tahu. Velo tulang belakang. Iya. Itu maksudnya velo tulang belakang itu apa? Kan udah spesialis bedah saraf. Ya, mendalami lebih ke arah tulang belakang. Jadi bedah saraf kan ada banyak tuh. Iya. Ada yang kalau nggak salah ada 6 cabang bedah saraf. Ada yang pediatri anak-anak, ada yang tumor, kanker, ada yang pembuluh darah otak, vaskular, ada yang fungsional. Kita salah satunya tulang belakang. Tulang belakang yang mana sih, Dok? Tulang belakang mulai dari leher, Yang di punggung sampai ya, belakang. sampai tulang ekor. Oh, itu tulang belakang. Ini batang. Ya, Batang otak, bukan ya? Yang dalamnya sumsum. ya dalamnya sumsum saraf. Pesedotan. Iya, pakai Kaledo ada. ya, Itu. sumsum tulang belakang. Iya. Oh, Lahir 2 Maret 91, Lang. masih muda. 35 tahun ya. Iya. Tapi udah spesialis bedah. Velo tulang belakang, sekolah lagi, Dok? Ya, sekolah lagi. Oh, berapa tahun? Kalau kita ada beberapa tempat kita ambil, salah satunya kalau di Indonesia kita ambil di Dr. Sutomo Surabaya 6 bulan. Di Turki kita ambil 4 bulan, sama Di Turki? Iya, Istanbul. Istanbul, ya. Sama di Milan, Italia, ambil 3 bulan.
Kok gitu? Maksudnya pisah-pisah gitu ngambilnya? Ya, jadi kan tulang belakang sebenarnya macam-macam lagi. Di dalam tulang belakang itu ada macam-macam. Kayak misalnya Belakang banget. belakang banget. Tulang belakang. Ada misalnya skoliosis kayak gitu. Oh, yang Ada miring. tumor. Ya, Yang itu kan miring beda-beda tuh. Iya. Jadi kita ngambil skoliosis itu, banyak kasus-kasus skoliosis itu di Istanbul. Untuk tumor-tumor tulang belakang banyaknya di Milan deh senternya. Oh. Berarti sekolahnya pindah-pindah? Pindah-pindah ya. Ya, jadi sekolahnya sebenarnya di mana? Kalau si fellow tulang belakang itu? Oh, untuk gelarnya kita ambil dapat dari yang Itali? di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia, di Dr. Sutomo. Sutomo. Di Surabaya. Yang di sananya itu jadi kayak ngapain itu? Kayak tambahan, kayak course-course tambahannya itu untuk lebih memperdalam. Oh, karena tadi kasusnya lebih banyak skoliosis di mana gitu. Ya, karena kan kalau di Indonesia ini kan kayak tulang belakang itu kayak di Sutomo ya, tulang Iya. belakang itu general ya, umum. Jadi ada skoliosis, ada tumor. Nah, kalau di luar tuh mereka lebih ke arah center untuk tumor tulang belakang. Sendiri Jadi, udah sendiri. Jadi setiap hari kerjanya itu aja. Nah, itu. Jadi untuk mendapatkan kasus yang banyak itu kadang-kadang kita perlu ke beberapa tempat itu ya. Gitu ternyata. Ribet ya. Ribet bener. Kan urusan nyawa. Oke, soalnya. oke. Kita dari awal dulu nanya. Oke. Lahir di Islamabad. Ya, Pakistan? Pakistan. ibu Kenapa kota. lahir di situ? Iya, kok bisa lahir di situ maksudnya? Nah, ini sebenarnya harusnya orang tua saya yang jawab. Jadi mereka kebetulan lagi Nyasar. sukarelawan kemanusiaan. Dulu kan di sana Sukarelawan. ada Lagi perang. konflik ya. Orang tua kebetulan tenaga medis juga. Jadi mereka bantu di sana waktu itu. Tentara tapi bukan. Bukan dokter. Oh, emang dokter. Iya. Oh, kirain dokter. Indonesia ngirim dia. Anda sukarelawan ya, berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Kok bisa? Kok bisa maksudnya? Sukarelawan berangkat sendiri. Iya, iya. Walaupun ini lebih tepat ditanyain ke orang tuanya ya. Betul. Tapi siapa tahu Iya. tahu sejarahnya. Jadi di sini dokter, di sininya. Iya, dokter di sini. Dua-duanya. Iya, dua-dua, ayah sama ibu. Apa? Spesialis juga? Dulu dokter umum. Oh, dua-duanya dokter umum. Ya, dulu waktu ke sana dokter umum. Waktu saya dokter umum, dua nih berangkat. Berangkat. Untuk jadi sukarelawan di Islamabad. Iya. Jadi daftar gitu, ada buka sukarelawan mau ikut nggak gitu kali ya? Oh, kalau detailnya saya nggak paham itu gimana caranya Tapi bisa berangkat sendiri. Pasti kan ada lembaga yang Iya. menyalurkan harusnya. kali Pokoknya jadi sukarelawan lah. di Iya. sana. Berapa lama? Sampai saya umur 3-4 tahun, sampai 4 tahun mungkin ya. Dulu kan saya belum ada dulu, jadi Iya. Nggak, berangkatnya hamilnya di sana. lagi hamil. Enggak. ya Hamilnya belum, di sana? belum. Hamilnya di sana. Oh, berarti lama di Islamabad itu tinggal di sana. Iya, beberapa tahun sampai saya umur 3-4 tahun. Iya, ya. berarti mungkin 5 tahunan lebih kali. Iya, 5 6 tahunan tahun. lah. Iya. Itu. Oh. Kok bisa ya? Iya ya. Gak sukarelawan itu di sana digaji gak sih? Enggak. Lah, Itu dari mana Dari hidupnya? mana hidupnya? Dikasih dari orang sana. Jadi dibantu ya, kan mereka ke sana bantu, nanti untuk hidup juga dibantu sehari-hari sama orang sana. Oh gitu. Jadi selama berapa tahun itu memang sukarelawan terus, volunteer terus? Iya. Nggak kerja gitu, nggak beneran kerja digaji? Nggak. Nggak. Hati mulia. Mulia. Baik. Orang baik. Ini orang baik. Pas Udah. anaknya jadi anak berhasil. Iya. orang Pantesan baik. Orang anaknya baik. jadi orang. Nah, Anaknya udah jadi orang dia. jadi orang. Iya. Bener. Iya. Namanya Gitu. pun Asadullah ini Apa? singanya Allah ini artinya. Oh. Iya ya kan? Iya. Jadi di sini tuh waktu saya pertama kali SD kan kita punya teman kan SD ya. Ah. Ya. Dulu jadi waktu kecil nggak ada TK dulu di Kalimantan, jadi langsung masukkan SD. Jadi sekolah pertama itu SD. Nah, aslinya orang mana sih? Asli, bapak orang Malang, ibu Matang Siantar. Matang Siantar. Oh, Tapi oke, Sumatera. SD di Kalimantan. Iya. Karena Begitu balik Indonesia kan dulu zaman aturannya itu kan dokter sebelum boleh bisa praktek sesuka hati kan harus PTT. ya, Oke, PTT ya. di sana. Nah, di sana dulu belum ada TK, jadi SD-nya itu pun SD pertama baru bikin. Jadi Oke. saya dimasukkan di situ tuh untuk melengkapi dulu. SD iya. pertama Umur baru 5 bikin. ya umur 5 Di tahun. mananya dulu. Kalimantannya di mananya nih? Di Nangakalis Tepuai Putus Ibau. Di mana itu Kalimantan mana? Saya juga kurang paham. Oke. nggak tahu ya. Jadi dulu Jadi itu SD baru. di SD situ. baru dibikin, dulu itu Muridnya ada. kurang dulu muridnya. Oh, kurang justru. Saya umur 5 tahun tuh, harusnya kan TK ya. Tapi karena nggak ada TK. Karena belum ada TK dan SD ini butuh orang buat melengkapi melengkapi. persyaratan Biar kali ya. bergerak SD-nya Iya. nih. Rencananya saya diikutkan masuk, nanti nggak dinaikkan rencananya. Oh, biar Oke. nanti pas umurnya. Biar nanti pas umurnya. Oke. Angkatan berikutnya nggak ada ternyata. Jadi Nggak ada. nggak ada. Jadi saya diikutkan Habis terus. anak kecilnya habis. Iya. Iya. Jadi kelas 1 naik kelas 2, Kelas Iya. satunya kelas nggak ada. 1-nya nggak ada. Nggak ada.
Nggak ada, jadi belum ada waktu itu. Waktu sehingga itu belum ada. kan nggak mungkin sendirian tuh kelas 1 sendirian saya. Iya. Dan akhirnya diikutkan. Naik. Naik. Naik lagi kelas 2, naik kelas 3. Iya, kelas 3. Kelas 1 udah ada lagi nggak? Ada nggak? nggak tahu, pokoknya terus ikut terus akhirnya diikutkan terus. Oh. Apa tadi mau cerita soal nama tadi? Iya. Punya teman. Waktu pertama. masuk sekolah itu punya, kan kita kenal sama teman-teman ya. Nah, ternyata ya saya baru sadar tuh kalau misalnya ternyata nama asli dulu itu nggak umum ya di sini ya. Iya. Betul, Ya, nggak nggak umum. Waktu itu sempat komplain ya, maksudnya bukan komplain, Nanya. verifikasi tanya ya. Kenapa dikasih nama? itu? Kenapa dikasih nama itu? Jadi meskipun nggak umum di sini, di sana ternyata umum banyak. Di Pakistan? Iya, di Pakistan. Oh. Jadi dia terinspirasi dari sana. Oh. Singa Allah. Singa Allah. Tuhan, ya. Iya, iya. Gokil. Ada singanya beneran. Maksudnya itu nama. Enggak, maksudnya singanya Tuhan nih Nggak ada. Oh, ini istilah cuma doang. istilah. Singa, oh. ya, istilahnya doang. Iya, iya, iya. Jadi habisin SD di Kalimantan. Kelas 5 pindah sini. Jakarta. Enggak, di Pulau Jawa. dititipkan Kalimantan ke, juga sini, Indonesia juga. Iya, di Indonesia. Iya. Pindah ke Probolinggo, dititipkan ke kakek. Oke. Oke. Karena gurunya mungkin karena SD baru kali ya. Iya. Gurunya belum tahu. Iya. Saya ngajarnya gimana ya? Iya. Ada yang tahu Kelas nggak? 5 atau kelas 5, kelas 6 udah mau, kita nggak jadi sampai kelas 6 gitu, ditutup ya. Tutup. Kelas 5 pindah ke Probolinggo. Probolinggo. Dititipkan ke Kakek, nenek. Berarti kakek, orang tua nenek. masih di sana. Orang tua kan akhirnya dulu dokter umum, habis itu ngambil spesialis Spesialis. di Ah. Surabaya. Oke. Nah, spesialis kan nggak boleh kerja. Iya, Iya, jadi kerja lagi, kapan kerja Anak Bapak ini? Iya, Ya. bener. Anak-anak ini kan kesulitan mereka ya, kesulitan merawat anak-anak ini. Iya. Nah, sehingga dititipkanlah beberapa tuh. Ada berapa anaknya? Ada 3. Berapa? Jadi dititipkan 2 dulu. Saya sama adik nomor 2 itu dititipkan dulu. Satu dibawa. 1 dibawa. Nanti mereka udah mau lulus, 1 lagi diambil. Udah Ambil selesai. spesialis bareng juga berdua. Bareng. Bisa lulus spesialis tuh dua-duanya. Bisa. Alhamdulillah bisa. Apa? Spesialisnya apa? 1 bapak bedah saraf, ibu Sama berarti rehab medik. Apa? Rehab. Rehab medik. ya. Rehab medik. Keluarga darah murni dokter Iya, ini. dokter ya. Darah murni Purberat, spesialis purberat. ini. Iya. Di Probolinggo sampai kapan? Sampai kelas 6. Kelas 6 pindah lagi ke Surabaya. Oh, Nggak lama. SMP, SMA Surabaya. SMP, SMA di Surabaya. Sampai kuliah juga di UNER. Enggak. S1 di Malang dulu. Masih? Oh, Masih? Erlangga. Erlangga ini Anu, residen. Erlangga, Residen berarti. ya, spesialisnya di UNAIR, tapi S1-nya di Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah Malang. Nah, Abdur. Abdur, tempatnya Abdur. Oh iya, Iya. UMM. UMM agak UMM, naik tuh dia ya, tempatnya. ya. Set belok gitu di atas. Selesai S1 tahun selesai S1 tahun 2022. S1. Dokter umum. 2015 dokter umum ya. Jadi dokter Iya. umum 2015. Tapi kok 2008 sampai 2015 sudah Erlangga? Salah itu tulisannya. Nah, Skoy gimana sih Skoy? Yang bener Skoy. Lu ubah Skoy. Jadi Skoy yang disalahin. ya. Kuliah berarti 2009 ya? S1-nya? Kuliah awal 2008 S1-nya. Oh, S1 Oke. 2008. Oh, karena kan cepat setahun ya dari Cepat SD-nya. setahun, ya. 2008 kelar sekolah 2015. 2015. 7 tahun untuk dokter umum. Ya. Ya. Langsung ke spesialis. Kerja dulu dokter umum di UGD. Oh, kerja Oh, dulu kerja UGD. dulu ya. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Itu kita udah nggak ada PTT ya saat itu ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Bisa PTT tapi udah nggak wajib. Oh, Jadi oke. kalau mau boleh PTT, tapi kalau enggak apa-apa. Oke. Kerja dulu dokter umum. Mm-mm. Di Malang juga, di Malang. Caruban. Ya. Oke. Baru masuk ke spesialis Iya. di Erlangga. Iya. Bokap juga di sini dulu. Di UNER juga. Ah, Iya, dulu Oke. di UNER. Spesialisnya juga Iya. sama di sini. oke. Oh. Ambil bedah saraf. Udah saraf. Kenapa pilih bedah saraf? Dari sekian banyak spesialis. Jadi dulu tuh kan ada kita setahun 2 tahun tuh kan jadi dokter umum pikir-pikir tuh Iya. ambil spesialis apa. Iya. Terus ada beberapa pernah saya magang ke rehab medik itu dulu. Magang-magang terus saya lihat itu ilmiahnya banyak. Yang orang malas kuliah itu kan ilmiah ya. Ilmiah itu banyak sekali. Tesisnya, skripsinya itu banyak. Oh, untuk rehab medik ini? Iya, banyak. Khawatir saya kan. Terus bapak tuh bilang, bedah saraf itu nggak banyak loh ilmiahnya gitu. Iya. Oh. Tapi kok nggak ada yang mau ngambil? Kenapa? Kemudian gitu kan ya.
kerjanya sulit, berdirinya lama katanya. Oh, kalau berdiri lama aku bisa, gue bilang gitu. Berdirinya lama. Oh, soal Operasi ngerjain. kan lama ya, operasi kan lama ya, jam-jaman. Kalau nggak boleh duduk. Karena kemudian berdiri. kalau Kursinya yang operasi. tinggi, yang kursi barstool gitu kan yang tinggi ada. Nggak boleh juga. Idealnya berdiri. Oh, idealnya berdiri ya. Ntar goyang-goyang dong gitu. Kalau apa? Oh, Barstool. oh, barstool. Jangan yang pakai roda, yang kaku gitu loh. Iya. Yang fix gitu. Oh, emang berdiri ya? Katanya tapi gitu. berdirinya lama. Berdirinya lama. Memang bedah saraf tuh tidak sepopuler yang lain ya, spesialisnya. Kok tadi sepi katanya? Apa Zaman peminatnya? itu enggak populer. Oh gitu. Zaman- Paling populer apa spesialis? Zaman itu Ya, urologi. urologi. Urologi, ya. Apa namanya? Ah, Kencing. Iya, saluran kencing. Iya, saluran kencing. Itu paling populer. Di zaman itu ya, untuk Iya. yang bedah urologi, untuk yang non bedah jantung. Oh, spesialis jantung. Iya, iya. Oh, bedah tuh urologi yang paling Populer. saat itu Iya, ya. saat saya mengambil sekolah itu. Iya. Nah, ini sorry sebentar ya. Kalau spesialis bedah saraf, itu memang langsung gimana caranya? Apakah harus jadi dokter saraf dulu, terus baru jadi ngambil Spesialis. bedah, atau bedah dulu terus belajar saraf, atau gimana? Atau Sekarang langsung. kalau dulu ada harus bedah dulu, Dulu tuh spesialis bedah gitu. Katanya dulu, sejarahnya spesialis bedah dulu, baru bedah saraf. Katanya dulu ya, saya kan enggak terlalu... Oh, jadi ngambil bedahnya dulu. Iya, bedah baru umum ya. spesifik. Iya, iya. Oke. Oh, kalau sekarang langsung bisa. Ada langsung. Kalau bedah buku ada nggak yang spesialis? Ada bedah rumah. Spesialis bedah rumah. Sebentar doang, yang depannya doang yang bener. Diginepin di hotel orangnya. Iya. Ya, kasur Oh, jadi yang- langsung ke spesialis bedah saraf. Ih, lama lagi, 5 tahun. 6 tahun. Sekolah terus. Sekolah terus itu ya. 13 tahun, ditambah SD, SMP, SMA 12 tahun. 25 tahun sekolah. Dan bener nggak banyak apa tadi ilmiahnya? Enggak banyak ya, cuma 2. Selama 6 tahun itu cuma 2 ilmiahnya. Ilmiah itu maksudnya belajar. Bikin tesis, Oh, skripsi, gitu-gitunya. itu tuh. Sisanya praktek. Sisanya praktek, langsung kerja. Lebih banyak kerjanya ternyata. Lebih enaknya gitu. Oh, gitu. Jadi lebih banyak kerjain. Dan benar berdirinya harus kuat. Oh ya, ya. Bener pas lagi residen tuh bener. emang berdiri terus. Iya. Oh, duduk dimarahin katanya bang. Istirahat pun Pecut ya. Latihan berdiri. ada ya. kelas berdiri, kelas Iya. berdiri untuk spesialis bedah saraf. Iya, belajar ya, diri aja ya. Belajar juga berdiri, pokoknya harus kuat betis, harus tebel pokoknya. Ini bedah saraf mana aja? Kalau umumnya dulu ya kita belajar semua ya. 6 Ah. cabang bedah saraf itu kita pelajarin semua waktu itu. Heeh. Jadi mulai dari kepala, tulang belakang, kepala juga ada. Gini, ini dibelah palanya. Iya, ada yang gitu kan. Dokter pernah ngebelah? Ya pernah, mau nggak mau dulu kan harus menjalani semua. Kan residen praktek langsung ya, Iya. ke pasien langsung kan? Ya, iya. Kadaver, enggak kadaver dulu. Kadaver dong, kalau Langsung udah dong. mati, iya. Apa masih kadaver juga ya? Apa? Kalau sistemnya kan kita jadi semacam Nemenin kan? Residensi itu ya ngasisteni dulu. Jadi dari awal cuma ngelihat nonton ya. Misalnya Om Lup, misalnya Om Lup. Habis itu nanti jadi asisten 2 kita ngasih alat itu. Ya. Asisten 1 kita nemenin dia operasi. Oke. Bener-bener ngasistenin, nanti baru jadi operator itu yang ngerjakan sendiri. Tapi masih diawasi ini masih oleh diawasi, dokter masih diawasi ininya. sama konsulennya. Konsulen ya. Dasarnya lah. Kalau kan pertama tadi nonton dulu. Nonton. Jadi dulu. lagi nggak ada di operasi nih. Heeh. Oke, para residen nonton gitu. Nonton itu maksudnya nyiapin. Jadi ini kan ada operasi kan butuh alat-alatnya. Iya. Nah, kita nyiapin alat-alatnya butuh apa aja. Tapi sambil lihat. Nanti kita nyiapin, setelah itu mereka kan operasi mulai, Hah? kita ngelihat dari belakang. Kan ada area zona 1, zona 2, kita agak di belakang gini, jauh. Iya. Kita ngelihat mereka, ya nggak kelihatan ya awal-awal. Iya, iya. Habis ini kan nanti naik jadi asisten 2. Kita mulai belajar nama-nama alat nih. Nanti Iya. misalnya dia minta, misalnya alatnya high speed drill gitu, nanti kita Iya. nyiapin, kasih dia. Jadi nanti kita belajar nama alat di situ. Nggak boleh salah berarti ya. Ya namanya sekolah ya ada sekali Iya. 2 kali miss ya. Bukan ini. Gitu. Ya kayak gitu ada ya. Wah, diketok kepalanya. Bukan ini, Pak. Pasiennya kan lagi dibuka. Gimana sih mas? Ya bener dong, saya lagi. Bener Mas, Presiden. Kepala saya udah setengah nih. Kalau kan kayak gitu ya, saya dokternya kerjain terus yang residennya ngeliatin. Dokter itu sambil jelasin nggak? Atau dia ngerjain aja udah? Kalian kalau- ini yang merhatiin. Sambil jelasin nggak? Ini namanya. Kalau konsulen enggak. Jadi kita diharapkan kita sudah belajar nih teori. Nanti kita lihat. Nanti kalau ada yang bingung kita tanya. Lagi kerjain tuh, kita tanya. Enggak, kalau udah selesai. Oh, udah udah selesai. Kan nggak tahu. Iya. Sorry dok, sebentar aja itu apa ya? Itu.
Q&A selama operasi. Oh, jadi udah belajar teorinya, terus ngeliat, oh jadi tahu, oh yang tadi tuh yang dipelajari di buku tuh, ini. Oh, Jadi kalau kadang-kadang kita ragu kan, apa bener yang itu ya? Mm-mm. Nanti setelah operasi kita tanya, dok tadi yang diginikan ini bener ini ya gitu. Terus dokternya, oh iya bener kamu. Iya. Yang mana? Saya harusnya nggak digituin tuh. Iya. Itu berarti pakai ini terus ya? Pakai kata pembesar terus, saraf itu. Iya, apa sih? Mikroskop sebenarnya kita sekarang pakainya. Iya, itu. mikroskop, Iya, layar. Pakai mikroskop ya. Oh. Yang ada layarnya gitu ya? Iya. Iya. Jadi Ada kalau kameranya. yang operator dan asisten satu itu ada mikroskopnya. Iya, Yang lain nanti nonton di layar tuh. nonton di layar ya. Oh. Gua aja ini apa? Saluran akar aja pakai gitu dokternya. Iya. Pakai mikroskop itu, jadi bisa lihat di layar gede. Karena itu saraf juga ya, saluran gigi saraf bukan? Iya. Iya kan ada sarafnya bawahnya itu yang Iya. dibersihin kan? Saraf itu sebesar apa sih, Dok? Macam-macam. Kalau otak kan besar ya. Iya. Saraf besar. Kalau tulang belakang biasanya sebesar telunjuk ini atau jempol gini. Telunjuk lah. segede gini? Telunjuk. Iya. Oh besar ya? Besar. Tapi ada Tapi ini kecil-kecil. terdiri dari saraf-saraf atau satu itu sarafnya? Oh, tadi macam-macam saraf. Ada serabut-serabutnya banyak itu. Itu salah satu serabut itu terganggu sakit. Tergantung fungsinya. Kalau misalnya fungsi perasa ya bikin sakit atau kebas atau kesemutan kebakar, rasa kebakar. Kalau pas fungsinya fungsi gerakan atau motorik ya kelumpuhan nanti kalau misalnya kita ganggu. Padahal tipis-tipis gitu ya, kecil-kecil ya. Nah, si serabutnya itu setipis apa, Dok? Yang Jadi paling kalau- tipis. Kalau masih di sini itu masih besar, tapi kan Oke. semakin turun ke punggung itu kan nanti kan keluar Ah, serabutnya. ah. Sampai di sini paling bawah pinggang bawah itu ya sekitar 2 mili 3 milian gitu lah, 2 milian. Tebalnya. Diameternya apa sih berarti? Iya, iya. Kan udah habis tuh. Kan kalau di sini masih banyak tuh, masih Iya. tangan Iya. apa. Habis Iya. kan sampai sini ke dada, sampai sini ke bawah kan udah tinggal dikit ya. Tinggal Iya. misalnya buat buang air kecil, buang air besar. Nah, itu kan ya Tinggal kecil. tinggal 2 milian gitu. Kecil 3 mili. 2 mili. Emang apa namanya? Saraf itu buat apa sih, Dok? Saraf itu intinya kalau tulang belakang ya, Iya. saraf sumsum tulang belakang itu fungsinya itu meneruskan apa yang Sinyal ada di ya? otak kita, sinyal di otak kita untuk bisa sampai ke badan. Misalnya otak kita Ngasih tahu tangan kanan gerak gitu ya? Yang kanan gerak itu nanti dia ke bawah ke sini gerak. Kita lagi gitu. mikir nih gerak nih. Nah, dia ngasih tahu gitu ya? Ya, gitu dia. gerakan ini adalah hasil Otak. kerja saraf. Kerja saraf. Un- Hasil kerja otot yang diperintahkan oleh saraf. oh. Makanya tadi kalau ada serabut yang ini keganggu ya lumpuh, nggak gerak. Padahal otot masih kuat misalnya. Padahal otaknya udah ngasih tahu, cuman buntu berarti ya? Iya, Karena buntu. otaknya mau ngasih tahu nih, gerakin tangan kanan, tapi Nggak sampai informasinya kan? karena ada sesuatu di saraf. Ya, Ototnya mungkin kuat sebenarnya, ototnya mungkin kuat. Nah, tapi akhirnya dia nggak gerak. nggak gerak. Canggih, tubuh canggih. Kecepatannya cepet banget dong, Dok. Antara Cepet banget, kayak aliran listrik tuh itu. Dia. memang ada aliran listriknya. Ada kita? aliran listriknya, makanya kan bisa direkam itu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang untuk menilai fungsi saraf itu, untuk di tulang belakang atau di tangan-tangan atau di kaki itu ada kayak dipasang, namanya istilahnya EMG, elektromiografi. Jadi elektromiografi, elektro kan untuk menangkap gelombang listrik yang Iya. ada di miom atau di saraf. Jadi kayak dipasang jarum-jarum di sini, jarum-jarum di sini, nanti di sini di strum tat, nih, kan Ntar gerak. jalan ini kan ya, sini nanti sampainya di sini berapa lama, misalnya di strum berapa milivolt gitu, nanti di sini harusnya 0,2, di sini harusnya 0,2 kan, kalau Iya. misalnya jadi 0,1 berarti kan ada buntu Ada yang di sini, ada yang terganggu, tersumbat gitu. gitu. Jadi geraknya lebih lama. Nah, tapi tempatnya bahwa itu adalah sarafnya, Dicari kan kita ada kayak misalnya yang paling umumnya kan orang dulu SD kan, Iya, ini kan digituin. saraf itu ya. Drak gitu ya. Nah, ini kan dia kan iya, tahu iya. berarti sini saraf apa gitu, saraf lunak. Ada nyetrumnya nih di sini nih kan. Ya. ya, gitu-gitu sering, itu ya. sering nyetrum kan kalau truk. Iya. Gitu, ya. Gitu. Oh. Nah, terganggunya itu apa tuh, Dok, yang bikin si sarafnya terganggu tuh? Apakah dia ngegerinjel? Apakah dia putus? Atau apa? Nah, ini saraf itu kayak kabel listrik dia istilahnya kan, kayak Iya. kan kayak kabel listrik ya. Ya. Dia mau digigit tikus, mau kena kerendam air, mau putus karena usia, keluhannya sama, nanti listriknya nggak nyampe, lampunya mati, sama saraf juga gitu. Apapun penyebab masalahnya itu keluhannya bisa sama. Nah, yang penyebabnya ini macam-macam, bisa karena dia terjepit, bisa karena dia radang, yang lagi sering akhir-akhir ini autoimun misalnya gitu ya. Terus ada juga misalnya jatuh terus akhirnya putus, kena trauma benturan, nah itu ada. Putus bisa disambung nggak, Dok? Tergantung saraf mana yang putus. Kalau saraf itu kan secara umum generalnya dibagi jadi dua.
pusat sama perifer, pusat atau tepi. Nah, kalau yang di tepi itu bisa disambung. Kalau yang di pusat biasanya nggak bisa. Pusat tuh yang dari Otak dan sumsum saraf tulang Iya, belakang ini. itu nggak bisa disambung. Tapi kalau begitu dia udah keluar dari sumsum saraf tulang belakang, nah misalnya udah di sini nih, Iya. di ketiak gitu. Misalnya, ini kan sering cedera ya orang sini. Nah, itu bisa disambung itu. Kalau yang di belakang putus apa ininya? Apa namanya tindakannya? Yang di belakang sini? Misalnya putus. Sampai sekarang masih dalam penelitian. Yang beberapa kali ini dicoba itu adalah stem cell, meskipun masih belum terbukti ya. Stem cell itu diambil dari mana sih, Dok? Stem cell-nya dia sendiri. Macam-macam stem cell ya. Bisa stem cellnya orang lain atau stem cellnya dia sendiri. Kadang-kadang yang pernah saya tahu itu, jadi ini kan bukan spesialis saya sebenarnya, cuma ada teman ngerjakan itu, dia ambil dari lemak di perut, itu nanti dimasukkan ke laboratorium, dibiakkan stem cell-nya, diambil ada prosesnya itu, nanti dimasukkan lagi ke pasiennya. Ke belakangnya? Enggak. Yang sudah banyak dikerjakan ke otak, bisa buat stroke. Nah, kalau tulang belakang itu ada yang beberapa kali nyoba, tapi masih belum umum untuk dikerjakan itu stem cell. Tapi tadi kan kalau yang saraf apa tadi? Saraf besar. Saraf pusat. Nggak bisa kalau putus nggak bisa disambung. Jadi diapain itu kalau yang stem cell itu? Cuma disuntikkan aja. Situ. Biar bekerja. Diharapkan dia bisa tumbuh menggantikan sel-sel saraf yang rusak. Jadi ada saraf baru? Diharapkan ya. Iya. Harapannya akan ada sel saraf baru yang tumbuh. Berarti sambil misalnya lagi digituin kan sambil proses dia jadi ada fungsi yang hilang berarti dari orang itu. Iya, sama sebenarnya itu yang sudah lebih established daripada stem cell itu fisioterapi, itu sudah lebih berguna. Fungsinya itu untuk jadi saraf itu kan macam-macam ya, misalnya terutama di otak ya, misalnya otak bagian apa rusak gitu ya. Tapi kan sel-sel saraf di sekitarnya kan kadang-kadang masih ada yang baik. Nah, itu diharapkan dengan fisioterapi merangsang sel-sel saraf yang masih normal di sekitarnya menggantikan fungsi yang rusak. Nah, itu gitu. Fisioterapi diapain tuh, Dok? Wah, itu macam-macam itu, dilatih satu latihan. Yang latih jalan gitu-gitu kan? Dilatih jalan, dilatih apa? Itu yang bola. Nah, gitu. itu yang terbukti, yang sudah terbukti baik, ada manfaat itu. Berarti jalan. Macam-macam latihannya, jalan. Latihan kayak di lab. Tergantung, gitu. ya. Beda-beda tuh nanti, misalnya untuk gitu-gitu. tangan lumpuh sama untuk kaki lumpuh kan beda lagi tuh nanti. Jadi kayak untuk nge-trigger si saraf yang masih oke Untuk nih. nge-trigger ya, Ngingetin lagi menggantikan, nih, gerak. menggantikan fungsinya temannya. Kompleks sekali ya. Kalau tremor, Dok? Apa, Dok? Saraf bukan, Dok? Tremor macam-macam, ada yang karena saraf, ada yang juga bukan karena saraf. Bisa dilihat dari luar gak ini karena saraf atau bukan nih? Tuh. Paling sering itu kayak gini-gini tuh. Kalau misalnya kemungkinan paling sering ya, essential tremor. Essential tremor itu biasanya karena konsumsi kayak kafein gitu-gitu itu bisa bikin. Narkoba? Nggak tahu. Yang saya tahu kafein, terus nikotin, kadang-kadang juga itu nervous. Kayak misalnya kita lagi cemas, lagi apa itu bisa. Kan saya nggak cemas nih, nggak nervous, nggak apa. Tuh. Essential tremor. Nikotin, kafein, kafein. semua narkoba dulu. Semua dong, ya kan? Iya. Benar. Iya. Semua udah susah. Jadi Cari sumber utamanya ya. Mungkin ini kafein ya. Kafein bisa gitu, bisa begini gitu ya, Dok? Bisa itu bikin tremor. Padahal lu dikit ya kopi ya. Padahal ya. Padahal dikit loh dia, Dok. Dikit ya? Oh iya, sehari 15 gelas. Gimana gak tremor? Oh, kopi bikin tremor. Kafein itu bikin tremor. Salah satu bisa. Ya, bikin tremor. Tambah lagi nikotin. Tapi tremor itu dari saraf kan? Iya. Iya, yang bikin dia geter itu dari saraf. Iya. Artinya sarafnya kenapa, Dok? Ini. Kan otaknya berarti ngasih sinyal untuk Untuk steady nggak bisa, tapi dia. Iya. iya. Gitu. Iya. Bisa diobatin nggak, Dok? Tremor, Dok? Kayak si essential tremor ini. Essential tremor yang paling sering itu bisa diobatin. Ada beberapa obatnya kayak obatnya itu terakhir itu, ini kan kembali lagi ini bukan bidang saya, tapi yang saya tahu terakhir itu waktu saya sebagai general neurosurgeon itu dikasih salah satunya obat hipertensi propranolol itu. Biasanya coba kasih itu. Hipertensi. Saya lagi minum nih obat hipertensi nih, Dok. Saya sekarang lagi minum nih obat 3 nih. Setiap jam 7 malam. Ya. Nosprinal apa tuh, Dok? Tahu saya. Nosprinal, Kandesten. Kalau nggak tahu tapi itu. Kandesartan itu Kandesartan. Untuk apa itu? Darah tinggi. Darah tinggi. Apakah itu termasuk untuk ini? Bisa? Pakai propranolol biasanya yang khusus obat. Jadi
Obatnya mirip obat darah tinggi, tapi digunakan ini untuk obat darah tinggi sebenarnya, cuma digunakan untuk essential tremor, propranolol namanya. Oke, Isinya ya, tapi kan isinya, mereknya bisa macam-macam. mereknya bisa Ya, macam-macam ya, ya. Rosette, tahu dok? Nggak tahu. Isinya apa itu? Itu karena saya pakai ring, jadi Oh, ya. dikasih itu. Mungkin gitu. semacam semacam pengencer darah gitu ya. Iya, ada pengencer darah, ada kolesterol, ada apa kayak gitu. Makin kaget ya, pakai ring 15 gelas sehari. Kan nggak ngaruh kopi sama pakai ringnya dok. Kopi kan meningkatkan irama jantung. Kasih tahu, saya udah kasih tahu. Irama jantung Apa? itu kan Itu. Apaan berhenti ngopi? Masa masih bilang kan gak ngaruh. Kalau kafeinnya segelas gak ngaruh. Kalau 15? Iya. Enggak. Ngaruh kok. Apa tadi katanya? Kalau kafein. Ke ring jantungnya? meningkatkan maksudnya meningkatkan Irama jantung. Jadi misalnya kita normalnya 80 sekian per menit ya. Mompa itunya ya darahnya. Itu bisa naik 90, 100. Nah kan Karena kafein. intinya kan ring ini kan karena pembuluh darah ke jantung kan berkurang ya. Iya. Nah, harapannya kan jantungnya itu tidak banyak bergerak sehingga kebutuhan darahnya tidak banyak sehingga dengan darah yang sekarang ini cukup untuk memenuhi. Nah, Iya. kalau misalnya dia bergerak cepat kan kebutuhannya naik nih. Nah, nanti khawatirnya serangan lagi toh. Oh. Dan kan dengan bertambahnya jumlah gerakannya dia kan kebutuhan darahnya naik Darahnya kan, jadi oksigen naik. banyak. Nah, takutnya Kan melewati si ring itu berarti Iya, ya? semoganya kan enggak. Oh iya. Dokter, yang ngomong kan dokter. Saya mah nggak Tapi tahu. mengarahkan dia. Saya mah nggak ngerti. Ya Allah, iya. Dok, kalau di Setiap tamu dokter begini. Deg-degan sendiri ke tiap tamu dokter. setiap nih dok, yang spesialis Tulang belakang. tulang belakang velo TB Iya. ini itu Banyak. apa keluhan umumnya, pakai bahasa umumnya aja dok. Misalnya orang kenapa pasiennya. Iya, pasiennya iya. dok. Bahasa umumnya, jadi paling sering ya penyakit tulang belakang itu ya nyeri. Nyerinya tuh kayak gimana sih dok? tulang Itu gimana belakang. sih? Nyeri tulang Nyerinya belakang. kayak gimana sih dok? Nah, nyeri itu macam-macam. Paling tidak itu kita bagi jadi dua ya, nyeri neurogenik akibat saraf atau nyeri nociceptif akibat cedera jaringan biasa. Jadi kalau misalnya kita jatuh gitu kan, ada memar Iya. sakit, itu kan nyeri nociceptif gitu bisa dokter bilang ya. Tapi kalau misalnya nyeri neurogenik itu beda. Dia kayak ada sensasi terbakarnya, ada kadang-kadang orang ngeluh kesemutan atau keringgingan, kesemutan, Di? ada tebalnya. Tempatnya Di tempat area yang kena. Jadi misalnya Misal- paling sering kan di pinggang ya. Itu misalnya menjalar sampai kaki sini. Nah, Oh, berasanya gitu? Berasanya gitu. Oh. Dari sini dok sampai sini gitu. Terus ini kok dicubit-cubit ini kok kayaknya nggak terasa. Misalnya. Atau kadang-kadang ini kayak kesetrum, ada panasnya. Kan beda kayak sakit biasa ya. Kalau sakit biasa kan ya cuma nyeri gitu aja. ya nyeri di situ aja, di titik itu udah. Kalau orang Jawa bilangnya kemeng gitu kan ya. Iya, gitu. di situ aja. Situ aja sudah. Kalau ini enggak. kalau Ya, nyambung ke yang menjalar. lain. Menjalar. Oh, itu oke. Sesuai dengan perjalanan sarafnya. Ada? Tidak? Wah, ini sih. Nggak, bertanda. Tapi kalau nyeri kan masih di sini aja udah titik. Kalau yang disebut back pain, Back pain. apakah itu saraf? Jadi back pain itu nyeri pinggang. Nyeri pinggang itu macam-macam. Bisa satu dari yang paling sering ya sebenarnya dari otot sama dari sendi-sendi di tulang belakang. Dan itu khasnya nyerinya cuma di sini-sini aja. Kalau orang Jawa, kan saya di Surabaya, paling banyak orang Jawa itu bilangnya boyoan. Boyoan Oke. sakit pinggang. Sini dok, sini dok, sini dok. Nah itu. Itu paling sering nyeri-nyeri otot sama nyeri-nyeri sendi-sendi di tulang belakang. Bukan saraf itu. Bukan saraf kemungkinan. Kalau kelamaan duduk terus pas ininya bonyoan, boyoan ya. ini kelamaan duduk nih gue. Iya, iya. Kayak kita habis ke Turki. Duduk pesawat. Duduk pesawat kan agak lama tuh dok, kayak gitu. Nah pas sampai bandara, sakit banget tuh dok gue. Punggung. Sini, di Bawah. sini. Iya. Ah itu apa? Kemungkinan besar malah ke arah nyeri sendi-sendi di tulang belakang Sendi. gitu. Karena posisi duduknya Karena mungkin. posisi duduknya. Karena misalnya ototnya nggak terlalu kuat. Jadi kan sebenarnya kan tulang belakang ini fungsinya fungsinya kerjanya berat ya. Iya. Dia kan menahan beban tubuh bagian atas ya. Tangan Iya. kita misalnya ya tubuh bagian atas ini berat, terus kemudian kalau kita bawa tas, bawa apa itu kan semuanya ke sini semua ya. Oke. Nah, beban itu ditanggung oleh 3 hal di tulang belakang, di pinggang itu ya. Ada otot, tulang, sama sendi. Kalau misalnya otot-otot kita kuat, biasanya beban itu banyak ditanggung oleh otot. Sehingga nggak banyak beban ke tulang dan sendi. Nah, kalau misalnya otot-otot itu kurang kuat, kadang akhirnya beban ke sendinya jadi lebih besar ya, lebih besar sehingga gampang nyeri dia. Itulah. Olahraga. Weight training. Iya. Kenapa selalu ditekankan latihan Gue beban? sekarang. Karena biar
tulang nggak bertumpu ke tulang semua berat-berat atau ini. ke sendi. Iya, biar ada otot yang nahan. Oke, saraf kejepit itu apa sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan saraf kejepit? Jadi ya ini istilah awam ya. Jadi saraf kejepit itu sebenarnya di mana-mana bisa. Nah, cuma memang yang paling sering beredar di masyarakat itu adalah saraf kejepit di tulang belakang karena itu bikin nyeri. Iya. Oke. Nah, Emang kalau nggak di tulang belakang nggak nyeri? kalau kejepitnya di batang otak bikin lumpuh kan? Biasanya gitu. Emang Nggak nyeri sih. Emang nggak nyeri sih. Tapi nggak lumpuh. berasa lagi yang Iya, lain. Iya, semuanya nggak Nggak berasa ya. Emang bisa di mana aja si saraf kejepit itu? Ya bisa di beberapa tempat. Salah satu misalnya saraf-saraf yang keluar dari batang otak, misalnya saraf wajah gitu ya, saraf perasa atau saraf sensori di wajah itu bisa jadi kita bilangnya trigeminal neuralgia, jadi sakit yang di wajah ini yang nemen sekali itu. Kalau itu sejarahnya bilangnya suicidal headache, jadi nyerinya sangat hebat sampai dulu waktu orang belum tahu katanya sejarahnya sampai bunuh diri. Saking sakitnya gitu. Sakitnya daripada sakit mending dia bunuh diri nggak katanya gitu. Sesakit itu. Ceritanya. Itu sama kayak yang Bell's palsy itu yang orang jadi nggak beda ya? Bell's palsy kena saraf yang motoriknya sehingga dia lumpuh. Kalau yang ini kena saraf sensoriknya sehingga muncul nyeri. Nah, Oh, tapi nggak lumpuh. nggak lumpuh. Tapi nyeri, sakit banget. Ya. Oh. Pasti kan saraf nomor 7 tuh untuk gerakan wajah. Kalau yang trigeminal neuralgia ini saraf nomor 5 dia untuk perasa di wajah. Oh, berarti bisa di muka, bisa di Bisa tulang belakang juga tulang bisa. belakang yang paling sering itu ya orang Ya. ngeluh. Sebelum saraf kejepit ya. Ya. Saraf tuh ada, misalnya ditunjuk ini nih. Saraf atas, saraf bawah. Itu cawang ya. Ini saraf ini ya. Saraf ini yang untuk ngegerakin ada sarafnya sendiri. Ada saraf motorik istilah kita bilang. Saraf motorik. Terus ini megang, berasa. Sensori. Sensori. Oh, yang bikin berasa nih. Ya. Ada saraf apa lagi? Autonom untuk berkeringat. Jadi kan saraf sendiri. ada saraf sendiri tuh kan. Untuk memerintahkan supaya kita keringat keluar. Iya kan kita kan autonom artinya apa? Autonom itu jalan sendiri. Kan yang merintahkan kan bukan kita. Kita nggak bisa minta ayo berkeringat kan nggak bisa ya. Oke. Tapi kalau misalnya panas ini kan dia berkeringat sendiri. Nah respon tubuh terhadap itu kan otomatis. Namanya memang autonom itu. Oke. Oh, oke. Jadi keringat 3 tuh udah tuh. 3 itu ya. Ada lagi saraf apa lagi? Kalau di selain otak cuma 3 itu. Kalau misalnya di otak ada satu lagi fungsinya fungsi luhur itu. Fungsi luhur tuh apa? Misalnya kita lihat nih, Berbudi luhur. misalnya nih kita lihat ada orang ketawa gitu kan kita bisa bedakan ini ketawa menghina, ketawa dia happy lihat kita kan itu kan emosi ya. Nah, Iya. Itu saraf juga. Ada saraf sendiri tuh untuk itu saraf emosi menentukan itu fungsi-fungsi luhur lah itu istilahnya. Jadi Fungsi ajaib gitu. ya itu kan fungsi Yang udah bukan fungsi fisik. sensorik Iya. ya. Sama-sama ketawa tapi kan Kita tahu nih, ini ngenyek nih. ya Ini ngenyek nih. orang Jawa bilang ngenyek Ketawa gitu. karir gitu kan, ini ketawa karir nih. Ini ketawa karir. Iya, ini ketawa apa? Oh, itu. Atau ini bener-bener seneng lihat Jadi ada kita, saraf yang gitu. untuk bisa membedakan itu. Ada sistem saraf. Jadi kalau itu terganggu, kita nggak tahu nih orang ngetawain kita bener apa ada yang nggak. seperti itu ya, itu di kepala tapi kan ya. Tapi kalau Jadi di kita, kepala nggak misalnya ada. saraf itu terganggu, ada orang ngetawain ngenyek, dia nggak tahu. Nah itu kan suka ada ya. Tapi kita punya temen, pasti ada temen yang kayak gitu tuh. Yang nggak tahu kalau Kita cengin dia ketawa aja. Dia nggak tahu Berarti kita sarafnya lagi cengin. terganggu. Dia saraf terganggu berarti. Dia selalu ada dong di setiap tongkrongan yang kita cengin dia seneng aja gitu. Salah satu gitu ya. Berarti terganggu itu saraf itunya. Nggak tahu gitu. Tapi mungkin aja kali, mungkin aja. Tapi kita selalu ada nggak? Ada nggak bang teman kita? Ada yang sebenarnya kita ketawanya Kita tuh. nyindir. Iya. Tapi dia nggak sadar ketawa, Iya. dia seneng aja. Oke, lo saraf lo kena gitu. Kalau fungsi luhur lo kena. Oke, kita udah tahu sekarang Iya, dok. Thank you iya. dokter, saya bilangin ke teman saya. Jadi kalau di otak tuh ada 4. Ada 4. Selebihnya kita ada 3. 3 ya. Si perasa, penggerak, Sensorik, motorik, sama Autonom, ya. Autonom. Oke. Oke, kalau saraf apa tadi? kejepit. Kejepit. Saraf kejepit yang paling sering dikeluhkan itu di tulang belakang memang. Ya. Ya, antara Apa di yang terjadi itu? leher atau di Belakang, pinggang. Ya. Nah, kalau di pinggang sini, jadi gini kan sumsum saraf di leher itu sebenarnya sumsum saraf di tulang belakang ya, itu mulai dari leher sampai di sini, pinggang atas ini. Oke. Rusuk ini kan ada nomor 12 nih. Ya. 12 ke sini nempel ya sudah sampai situ dia. Di bawahnya itu ekor saraf, serabut saraf ya. Nah, serabut saraf. Nah, kalau serabut saraf paling sering kan salah satu yang sering kan di pinggang ya. Iya. Saraf kejepit. Kalau itu kejepit biasanya keluhannya lebih ke nyeri dia. Nyeri menjalar terus timbul nyeri-nyeri yang gampang sejenis kayak panas, kesetrum, tebal gitu. Ini literally ada yang kejepit, bener. Jadi saraf Kejepit ada tuh, ngejepit ada apanya? ngejepit. Benar. Ada yang menjepit. Nah,
Yang menjepitnya macam-macam nih. Yang paling umum biasa masyarakat tahu kan HNP ya, paling sering ya. Paling masyarakat tahu. Sebenarnya selain itu banyak juga, kayak misalnya di saraf itu ada urat-urat ligamen lah kalau kita bilang. Ligamennya menebal, dia menjepit saraf itu juga bisa nyeri. Atau tulangnya membesar, menjepit saraf juga nyeri. Kayak ada pengapuran-pengapuran gitu, terus dia menjepit saraf itu bikin nyeri juga. Penyebabnya apa? Orang bisa kena saraf kejepit? Penyebab nomor 1 itu degeneratif. Degeneratif Umur itu, berarti? Jadi degeneratif dan umur tua itu berbeda. Degeneratif itu salah satu faktornya umur. Oke. Jadi umur, Gue beban. Lini gue lagi nih. Iya. Oke. Umur, beban, lifestyle. Nah, itu semua mempengaruhi proses degeneratif. Jadi proses degeneratif. Jadi kadang-kadang itu ada misalnya orang usia tua misalnya 78 tahun apa 75 tahun tapi dia masih sehat itu. Iya. Masih normal-normal aja. Ya kan? Jadi ada juga yang 60 tahun sudah kayak agak bangka-bangka gitu. Iya. Nah, jadi emang kenapa? Karena gaya hidupnya berbeda. Misalnya satu sering olahraga, hidup sehat, satunya misalnya enggak gitu. Jadi bisa muncul tiba-tiba aja gitu? Biasanya perlahan-lahan itu dia. Oh, cuma kita nggak rasain. Kayak tadi tuh, sakit-sakit doang, tau-tau udah sampai... Iya. Kan jadinya nggak ada yang sampai nggak bisa jalan jadinya. Apa jalannya jadi... Biasanya gini, jadi biasanya waktu saraf terjepit, rata-rata saraf terjepit itu kan kalau misalnya bukan akibat jatuh atau trauma kalau kita bilang ya, karena proses degeneratif kan perlahan-lahan. Nah, karena proses yang perlahan-lahan ini biasanya dia agak adaptasi tuh. Adaptasi itu artinya bisa gini, ini dia nyeri sebelah sini ya, sebelah kanan misalnya, pinggang bawah sebelah kanan, nanti dia akan agak miring-miring gini. Supaya nggak terlalu sakit ya kan. So, agak bungkuk-bungkuk gini supaya nggak terlalu sakit, karena kalau bisa berdiri tegak dia sakit. Nah, sampai itu biasanya dia kompensasi. Jadi kan kita diciptakan Tuhan itu luar biasa. Kalau misalnya ada struktur di tubuh kita yang kita anggap penting, kita akan berusaha melindungi. Nah, saraf itu kebetulan dianggap penting, sehingga kalau misalnya dengan dia tegak atau posisi lurus gini dia sakit kejepit, dia akan miring-miring ini cari posisi di mana dia. Nah, sampai biasanya itu bertahun sampai di suatu kondisi dia miring pun sudah sakit, tidur pun sudah sakit. Nah, itu baru nanti dia ke kita biasanya. Ke dokter. Pas udah gitu baru ke dokter. Paling sering ya. Ada juga yang enggak. Sebenarnya bisa dideteksi nggak, Dok? Sama dokter gitu, bahwa ini sebenarnya sarafnya udah nggak bener nih, walaupun belum parah gitu. Bisa. Jadi dari cara dia jalan, cara dia berdiri, cara dia duduk, berapa jauh dia bisa jalan, itu kita bisa sebenarnya udah digambarin. Jadi kalau kita di poli gini ya, di ruang praktek gitu ya, nanti dia jalan misalnya pagi dok gitu, dia jalan masuk itu kita udah lihat itu sebenarnya, oh ini kemungkinan ini ada ini. Nah, dari cara jalannya kan beda itu. Beda ya. Gait, cara jalan atau gait, misalnya kalau dokter bilang gait, pola gait. Oke, dok saya. Masa langsung praktek, kayak lagi tes model nih. Ayo jalan, bawa buku di atasnya. Nah, kalau habis nginjek tai ayam kan beda. Agak diseret. Ketahuan nggak sama dokter? Itu tai ayam ya. Tapi ada nggak alatnya yang kayak misal mungkin MRI atau apa? Itu bisa nggak ngeliat kondisi? Bisa. Jadi gini, memang ini sering juga datang ke kita itu dengan hasil MRI biasanya. Jadi kalau masyarakat sekarang kan teman-teman sekarang ini banyak, misalnya ada nyeri pinggang nih. Kayak misalnya yang tadi kan nyeri pinggang sebenarnya cuma di pinggang aja. Duduk lama berdiri baru sakit, atau kalau bangun tidur kayak kaku-kaku sakit gitu. Nah, sebenarnya kan nggak mengarah ke saraf jepit, nggak mengarah ke saraf yang terjepit. Nah, cuma mereka kan punya akses ke lab atau pemeriksaan apa, mereka datang biasanya bawa MRI. Nah, mereka bawa MRI dengan hasil bacaan, kan ada hasil bacaannya tuh. Ini ada jepitan saraf di L sekian. Nah, gitu. Nah, itu kita ada bedanya hasil MRI dan benar-benar saraf terjepit. Jadi karena apa? Jadi gini, sejarahnya dulu sekali mbah-mbah guru kita itu pertama kali ada MRI, orang sakit pinggang itu semua di MRI itu. Semua di MRI itu kelihatan ada jepitan-jepitan saraf. Nah, semuanya dioperasi. Ada 2 hasilnya, ada yang membaik, ada yang enggak. Nah, terus mereka berpikir ini, kok ada yang membaik, ada yang enggak ya? Jangan-jangan ada gambaran saraf kejepit di MRI yang dia bukan sebagai penyebab nyeri, yang sebenarnya nggak apa-apa. Mereka bikinlah penelitian. Umur 65 tahun ke atas itu orang jalan-jalan di mall sehat-sehat aja, kakek-kakek umur 65 tahun ke atas ditawari MRI gratis. MRI gratis. Itu dari hasilnya 97-96% tuh ada gambaran saraf kejepit. Nah, padahal dia nggak ada keluhan nih. Nah, jadi saraf kejepit kalau dari MRI itu
bisa ditemukan hampir di semua orang. Jadi akhirnya mereka bikin nama degenerative disease, penyakit degeneratif, atau degeneratif proses, suatu proses penuaan. Jadi gambaran di MRI kayak ada penonjolan, penyempitan, itu bisa jadi atau bahkan kebanyakan merupakan proses penuaan, kayak rambut memutih, kayak ini dulu 15 tahun lalu saya nggak ada keriput gini, sekarang ada, ya kan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang inevitable, yang nggak bisa dihindari. Dan bahkan pada usia 65 tahun ke atas angkanya 96% ada, hampir 100% orang ada Saraf kejepit. ada gambaran saraf kejepit dari MRI-nya. Dari MRI-nya, ya. Masalah itu nanti benar-benar bikin sakit atau enggak, itu masalah yang lain. Nah, ternyata kan nggak semua itu bikin sakit. Jadi dari situ sejarahnya mbah guru saya dulu itu lebih selektif dalam memilih pasien yang apakah benar-benar ini saraf kejepit. Nah itu, jadi dari keluhannya, fotonya harus cocok. Kalau kita ragu nanti kita periksa rekam saraf. Kalau misalnya masih ragu kita suntikan anti nyeri misalnya. Misalnya gini nih, saraf kejepit di sini, ini ragu-ragu bener bikin sakit nggak sih ini, kok kayaknya nggak berat nih kejepit sarafnya, tapi ragu-ragu ya, suntikan misalnya anti nyeri di situ. Kalau disuntikan anti nyeri di situ membaik ya berarti itu. Jadi kayak misalnya tangan kejepit ini, ragu-ragu nih apakah kejepitnya ini bikin sakit atau enggak, disuntik ini sini kasih anti nyeri. Kalau misalnya dia membaik ya berarti Emang bener ada. bikin jepitan ya gitu. Karena foto itu kan bisa menipu. Iya. Ini kejepit. Nah, kan tapi kan di foto sama tuh. Iya. Nggak bisa bedakan. Nah, makanya itu, jadi tidak semua jepitan saraf, bahkan kebanyakan gambaran jepitan saraf dari MRI itu sebuah proses normal, proses degeneratif normal yang nggak perlu diapa-apakan. Nah, itu. Maksudnya jadi untuk pencegahannya kalau memang ini adalah saraf kejepit yang bikin sakit, itu bisa diantisipasi nggak gitu maksudnya? Nah, sekarang kalau pertama adalah kita mau tahu apakah ini benar-benar ada saraf kejepit atau enggak. Ya. Nah, kalau memang sudah benar ada, kita cari sumber jepitannya akibat apa. Kalau misalnya gampangnya gini, kalau misalnya akibat jepitan sarafnya akibat patah tulang, ya mau enggak mau operasi kan ya. Kalau misalnya jepitan sarafnya akibat misalnya ya nanah, misalnya ada infeksi di tulang belakang akibat nanah, berarti kan kasih antibiotik kan ya. Kasih obat. Nah itu. Kalau nanahnya udah disembuhkan, saraf kejepitnya otomatis akan sembuh. Akan sembuh, ya kan gitu pemikirannya. Ya. Maka dari itu, satu, ada nggak saraf kejepit, kedua, apa yang Menyebabkannya, ya. jepitan, karena itu nanti membedakan obatnya. Nah, kalau misalnya tulangnya membesar, misalnya ada pengapuran, tulangnya membesar ya, kalau tulang membesar kan tulang nggak akan hilang kecuali dikikir ya. Iya. Ya dikikir lah dia gitu. Aduh. Kikir. Berarti kalau kita misalnya habis MRI ada gambaran itu belum tentu akan saraf kejepit beneran. Bener. Itu maksud saya. Jadi bahkan kemungkinan besar tidak, karena apa? Karena dari 100% orang sakit nyeri tulang belakang, nyeri pinggang ya, itu sebenarnya kalau misalnya persentasenya benar-benar saraf kejepit itu cuma 10-20%. Jadi dari 10 pasien saya yang datang ke poli itu cuma 1 atau 2 yang benar-benar saraf kejepit. Oke, jadi Apa preventifnya? Atau kita taunya? orang yang udah datang ke dokter nih, kan misalnya dari 10 orang yang datang ya 1 atau 2 yang pasti saraf kejepit. Iya. Kalau bukan saraf kejepit, dokter ngasih obatnya apa? Nah, kalau bukan saraf kejepit, sekarang apa? Yang paling sering itu nyeri sendi, nyeri otot. Nah, nyeri sendi, nyeri otot itu macam-macam. Biasanya kalau misalnya dia agak obes, maksudnya agak gemuk ya. Gemuk, bebannya berat, ya kita sarankan untuk satu fisioterapi sama diet. Udah. Tapi untuk mengetahui itu apakah itu saraf kejepit atau tidak, harus ke spesialis. Datang aja ke spesialis saraf ini. Boleh ke bedah saraf, boleh bedah saraf gitu. Saya udah 2 kali nih permasalahan saraf. Gue ini nih sekali ya. Waktu itu saya nggak bisa bergerak nih. Sebelah sini kanan nih. Sakit sampai ke sini gitu. Saya datang ke dokter saraf atau klinik spine. Ada kan sekarang tuh klinik spine kan. Sama dia tuh ada dikasih yang dianget-angetin. Apa tuh, Dok? Itu diatermi. Itu modalitas fisioterapi sebenarnya itu. Iya, dia fisioterapi terus nggak ada 2 atau 3 kali nggak hilang, tetap sakit. Terus periksa lagi sampai akhirnya ditemukan bahwa sakitnya saya itu karena putusnya otot di sini, Dok. Di sini putus. Jadi semuanya sakit dari sini sampai ke tulang belakang. Ternyata ototnya putus. Akhirnya
apa istilahnya tenis elbow, ya. cedera itu. Akhirnya disuntik steroid ya, untuk nyambungin sembuh. Tapi katanya sakitnya memang sama saraf kejepit, benar dok? Bisa mirip itu sakitnya. Makanya dicarinya lama. Karena takutnya saraf kejepit. Tahu gitu gue langsung ke dokter yang ini ya. Nggak tahu. Iya, tapi nggak tahu. Iya permasalahannya. Ya. Kalau yang ini dokter apa? Dokter. Spesialis apa berarti? Pain tadi. Pain. Yang ini pain management juga nih. Iya. Dokter juga. Iya. Otot juga nih. Iya. Jadi kenapa kok akhirnya saya belajar masalah pain itu? Sebenarnya supaya saya tidak mengobati atau mengoperasi dalam hal ini pasien yang tidak perlu dioperasi. Tapi itu benar dok? Diagnosa bahwa semua yang terjadi di saya itu ya gara-gara putus otot ini? Bisa ya, dicari itu. Di USG itu kan ya, di USG lihat ada tanda radang, dikasih obat radang, injeksi. Iya, itu diinjeksi. Katanya harus diulang ya dok? Kadang perlu diulang, kadang juga kalau bisa sekali baik ya sudah nggak usah diapa-apakan, biarkan aja fisioterapi biasa. Katanya ini 2 tahun suntik lagi supaya ini, bener nggak? Ada keluhan nggak nih? Enggak tahu juga. Kalau ya. enggak biasanya cuma fisioterapi biasa. Nggak sakit lagi tapi kan? Nggak sakit lagi dulu, sakitnya sampai ini. Sama satu lagi dok, nggak bisa gerak juga. Sama persisnya di sini nggak bisa gerak juga. Gue pikir ini yang kambuh kan, gue periksain bukan. Suruh ke dokter saraf. Sama dia disuntik sininya dok. Dia nanya gini, dok, dompet ditaruh di mana? Jadi gitu. Terus ini, oh iya kali ini pejabat jadi pegang-pegang. Oh di sini nih, suntik terus sembuh langsung dok. Suntik apa itu dok? Anti nyeri di sendi. Tapi kok gerak-gerakannya jadi bisa? Oh dulu nggak bisa gerak karena nyeri. Iya. Oh bukan nggak bisa gerak karena sesuatu ya? Karena kan setiap kita bergerak itu kan sendi yang bergerak sebenarnya kan. Kalau dia nyeri, sebenarnya kalau sendi itu nyeri, otot-otot di sekitarnya kan kaku semua supaya dia nggak nyeri, maksudnya kan gitu ya. Karena kalau dia bergeraknya nyeri ya. Nah, ketika itu disuntik anti nyeri di situ, nyerinya membaik ya. Ya gerak langsung gerak bisa. lagi sudah. Oh jadi nggak bisa gerak tuh karena kalau mau digerakin sakit. Kalau misalnya diginiin tetap bisa ya dok. Bisa. Tapi sakit. Tapi sakit. Oh, udah ketakutan banget itu. Makanya udah ke dokter lang kalau ada ini lang. Iya, lo ke dokter gitu. Ini ada. Berarti pain management itu apa? Spesialis juga atau apa sih? Belajar lagi atau gimana sih kalau gitu tuh? Ya, apa maksudnya pain management itu? Sebenarnya itu diikutkan ke dalam apa silabusnya atau anunya. Jadi sekolah itu kan bagaimanapun ada silabus ya, silabus. Nah, dalam subspesialis atau fellow pain itu dimasukkan silabusnya adalah pain management. Supaya kita bisa bedakan kayak gini kan. Oh, ini nyeri banget, nggak bisa gerak. Ya. Supaya kita nggak, oh jangan-jangan saraf yang terjepit ini, kita operasi. Yang celaka lagi misalnya gini. Misalnya yang datang umur 65 tahun nih. Oh, ini sakit banget, nggak bisa gerak. Terus di MRI lah. Ada 96-97% kemungkinan ada sesuatu kan itu dari hasil MRI-nya kan ya. Baca di hasil MRI-nya nih, wah ini ada saraf kejepit ini, perlu dioperasi ini, kan gitu ya, dioperasi ini, nggak membaik, karena bukan itu. Kan gitu ya, jadi supaya kita tahu mana yang memang benar-benar perlu dilakukan tindakan, mana yang enggak, kita dimasukkanlah apa namanya, kayak tadi itu pelajaran-pelajaran seperti itu tadi ke dalam silabusnya tulang belakang supaya kita tidak mengoperasi pasien yang salah. Yang tidak perlu dioperasi. Gitu. Nah, maksudnya kalau pas lagi operasi dok, taunya itu salah, pas udah buka, bukan ini gitu. Enggak. Pas udah bangun masih sakit. Walaupun si yang kejepitnya itu udah dibenerin. Iya. Kayak tadi Om Abdel ini kan sakitnya. Mas juga nggak apa-apa, jangan om. Soalnya ingatnya dulu waktu masih kecil lah. Iya. Kacau lu bang. Iya. Sorry. Kecil. Waktu SD tadi tuh ke umur 5 tahun. Udah lihat di TV. Iya, udah jadi di TV umur 5 tahun. Apa namanya? Ya, oke. Misalnya yang mana tadi? Saya yang pinggang nih. Iya. Sakit banget. Umur 55 ya. Ya, 56. 56 lah. Ya. 56 itu kalau misalnya perkiraannya sekitar ada 70 sekian persen ada gambaran saraf kejepit dari MRI. Ya, di MRI itu. Nah, ternyata 70% kan ada ya, kebetulan ada tuh ya. Terus kita operasi nih. Gambaran yang tadi di MRI ada saraf kejepit, ada HNP, ada apa, dioperasi nih. Bangun-bangun enggak membaik, masih sakit. Nah, karena itu ternyata bukan jepitan saraf, kan nyeri sendi.
Nah itu. Maksudnya dok, begitu pas di operasi, nih, terus kan dibuka nih, ada tuh saraf kejepit itu. Ada kelihatan. Sesuai dengan gambaran MRI ada. Nah itu yang dibenerin. Dibenerin. Tapi tetap sakit. Tetap sakit karena bukan itu sumber nyerinya. Ternyata. Enggak, maksudnya begitu dilihat saraf kejepit ini, oh ini sih bukan, nggak bisa ya, kita nggak bisa tahu. Pas udah dibuka, nggak bisa. Nanggung nih. Ya udah dibuka badannya. Ya udah dibuka, oh bukannya ini yang bikin sakit nih, gitu. Coba lagi dah, gitu. Maksudnya gitu. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang, padahal cuma ada luka di bumbu kita selotip, apa kita Hansaplast. Bilang aja nih karena operasi. Makanya jadi sebelum dilakukan tindakan, itulah si pain management itu jadi udah diteliti dulu nih apa yang sakitnya gitu ya. Ya dari keluhannya, dari apanya. fotonya, dicocokkan lah keluhan sama fotonya. Misalnya gini, sakitnya di pinggang aja nih. Ya. Tapi gambaran saraf kejepit misalnya di pasien kan paling sering L45 kan saraf nomor L5. Saraf nomor L5 itu kalau kejepit dia harusnya di sini. Lah kok dia sakitnya cuma di pinggang aja kan nggak cocok nih. Nggak cocok. Jangan-jangan bukan. Nah, kan kita udah mulai jangan-jangan bukan ini. Berarti jangan cari ke arah sana. Kita coba pikir Caranya- sebab yang lain. Misalnya sendi, coba sendi. Nanti misalnya dicoba-coba nih, disuruh gini-gini. Pas dia kesini sakit nih. Oh jangan-jangan sendinya yang sakit itu. Nah kita curiga, coba disuntik sendinya. Baik ya sudah, berarti bukan saraf kejepit. Jadi perlu berkali-kali datang ya dok? Sekali datang, diperiksa baik-baik. Kalau misalnya sudah lengkap ada MRI ada apa, kita biasanya bisa tarik kesimpulan ya. Iya. Tapi ini rata-rata orang tua ya dok yang datang dok? Oh sekarang anak-anak muda sering. Apa? Itu Keluhannya influencer sama saraf kejepit, nyeri-nyeri pinggang tuh. Sering itu loh, sekarang ini lagi musim nge-gym. Sering mereka nge-gym, mungkin bebannya terlalu berat, nggak pakai PT, jadi progresif terlalu nyeri-nyeri, sering nyeri itu. Padel. Cedera. Sering padel tuh. Yang sering gym. Karena berat ya, karena lebih berat ininya kali. Deadlift itu paling sering itu. Deadlift. Ya. Ini soalnya kan. Saya nggak nge-gym jadi tahu deadlift itu gara-gara pasien. Habis deadlift kan saya jadi cari nih. Karena kalau salah posisi memang sakit sih jadinya. Karena punggungnya kan harus rata kan. Iya. Bener juga sih. Itu jadinya kesini ya, sakit pada sakit itu. Malah akhirnya disaranin, udah nggak usah nge-gym, nggak usah olahraga. Kayak gitu. Buat otot. Akal-akalan tempat fitness. Itu kan buat otot. Jadi kalau misalnya nih, kayak MCU-nya saraf-saraf, kita apa tuh dok? Medical check up-nya. Saraf biar ini. pengen tahu biar pengen tahu apakah kita masih oke aja atau ini apa dok? Sebenarnya kalau saraf ya, kalau misalnya mau ngecek oke atau enggak ya di MRI. MRI aja dulu sekali, ada hasil MRI nanti coba konsul aja. Banyak sekarang yang kayak gitu. Jadi dan rumah sakit juga banyak ngasih MCU kayak gitu-gitu. Jadi di MRI aja. MRI itu memang buat screening karena dia kan nggak ada radiasi. Dan nggak ada efek samping lah buat pasien lah. Cuma dia berbaring agak lama sekitar setengah jam di foto. Nanti datang ke dokter, konsultasi, ada keluhan apa enggak gitu. Ada gambaran-gambaran degeneratif nih, mulai gambaran penuaan ini gini, terus nanti dia tanya kira-kira gimana nih untuk mencegahnya dok? Ya kita sarankan tuh fisioterapi, olahraga, memperkuat otot-otot core muscle exercise ya gitu misalnya, back sama core muscle exercise. Ya. Kalau yang klinik tulang belakang itu kan juga banyak nih, saya lihat tuh spine itu semuanya bidangnya bedah saraf. Nah, jadi spine atau tulang belakang itu bidang yang overlapping dari bedah saraf sama ortopedi sebenarnya. Jadi bedah saraf dan ortopedi ada yang overlapping. Nah, di tengah-tengah ini spine. Jadi ada yang dari bedah saraf, ada yang dari ortopedi. Gitu. Jadi si klinik tulang belakang biasanya ada dokter ortopedi dan ada dokter saraf. Dan atau. Ya. Ini praktek di mana sih dok? Di Mitra Keluarga Surabaya. Kalau kita datang ke sana, pengen periksa full tentang kondisi saraf, bisa? Bisa. Mungkin yang sering teman-teman kerjakan itu telekonsul. Kan sekarang zamannya udah telekonsul ya, yang paling sering telekonsul. Jadi misalnya dia MRI di mana nih, terus nanti dikirim aja MRI-nya, bisa kita telekonsul pakai video call nanti supaya jadi gini, karena ada beberapa jenis yang sakit kayak misalnya Abdel tadi barusan, kita kan dari ceritanya aja udah ini bukan jepitan saraf nih.
Nggak usah lah terbang jauh-jauh ke Surabaya, misalnya gitu loh. Iya. Saya nggak usah lah. Nah, tapi kalau misalnya mau ya boleh, tapi kalau misalnya udah jelas-jelas bukan ya, nah, atau kalau misalnya nanti dari situ kita dapatkan hal yang meragukan ya, kita butuh pemeriksaan lebih lanjut, saya butuh megang nih gitu untuk yakin, ya boleh kita. Oh, telekonsul tuh bisa sekarang? Bisa. Tapi MRI juga tanpa surat pengantar dari dokter bisa ya sekarang? Bisa, banyak sekarang. Oh, banyak gitu. pasien datang kita udah ada Udah MRI. MRI. Iya. Belum pernah gua. MRI. Kayak periksa darah, periksa segala macam juga sekarang udah nggak harus pakai dokter, daftar ke lab aja ya. Bisa, ya. Minta Iya, yang lengkap gitu. Gue baru lah, gue aman semua lah. Baru ya minggu lalu. Belum gue nih. Iya, aman semuanya. Ulang tahun lah. Biar inget ya. Iya, jadi iya. Iya. Gimana nih? Ya, gue mudah-mudahan Setelah gue mendengar. sehat terus deh, mudah-mudahan. Amin. Iya, amin. takut ya ngeliat ini ya. Bisa denger Iya. saraf kejepit. Kalau HNP itu apa sih dok singkatannya dok? HNP itu singkatannya herniated nucleus pulposus. Jadi tulang belakang itu kan beda sama tulang yang lain ya. Tulang belakang itu dia beruas-ruas. Kalau ini kan utuh satu ya. Oh, Tulang iya. belakang kan beruas-ruas. Karena bisa gerak-gerak gitu supaya kan. dia bisa gerak-gerak, bisa main nih, bisa gerak-gerak. Iya. Nah, di antara masing-masing ruasnya itu ada bantalan sendi. Nah, itu biasanya kalau bantalan sendi itu dia ada menonjol, itu namanya HNP biasanya orang bilang. Oh, jadi keluar dari tempatnya. Keluar gitu. dari tempatnya, Jadi normalnya sakit. di sini. Nah, keluar itu sebenarnya bisa ke depan, bisa ke samping kanan, ke samping kiri, ke belakang. Nah, kebetulan kalau misalnya dia keluar dan menekan saraf, itu yang bikin sakit. Nah, jadi nggak semua HNP bikin sakit. Misalnya Bikin dia keluar ke depan ya nggak apa-apa, dibiarkan aja. Atau keluar ke atas kan cuma nabrak tulang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ngaruh juga di kita, nggak kerasa juga. Nggak kerasa. Tapi kalau dia nabrak saraf, baru Dia nabrak saraf baru sakit ya. Oh. Jadi penyebab HNP itu macam-macam, tapi ada HNP yang menyebabkan saraf kejepit. Ada HNP yang menyebabkan saraf kejepit. Oh. Jadi tidak semua HNP menyebabkan saraf kejepit. Ya, benar itu maksud saya. Oh, oke. Jadi kita buat menjaga tulang belakang nih, misalnya selain olahraga, kayak gitu, apa dok? Misalnya kayak duduk, cara duduk, atau... Merokok. Pola hidup sehat. Merokok itu paling masalah itu. Ya. Langsung. Masa langsung? Nggak, soalnya kenapa? Langsung. Nggak, maksudnya- Saya ngerokok dong. Langsung Nggak, maksudnya- rokok. Iya. Nah, tapi memang kalau misalnya di antara pola hidup sehat itu yang paling berpengaruh itu satu merokok, kedua obesitas, terus ya, diabetes. Karena itu. rokok kemana nyambungnya ke si tulang belakang tuh? Jadi bantalan sendi di tulang belakang itu kalau pada pasien-pasien yang perokok, pada orang yang perokok itu dia aliran darah ke sana kurang sehingga dia menjadi lebih cepat menua. Si bantalannya Si tadi bantalan tuh, sendinya itu. yang ya. antara tulang-tulang tadi. Oh ngaruhnya ke situ. Merokok lah. Ininya darah kurang. Merokok langsung nomor 1. Iya, makanya kurang. Obesitas juga ya, karena jadi Iya, berat. jadi berat. Gue udah, bebannya. enggak, gue udah hampir tidak. Iya. Gitu. Duduk, cara duduk. Ya, itu juga. Duduk tuh yang bener gimana sih dok? Tegak. Ini pokoknya pasien paling sering datang itu satu yang tadi nge-gym itu, kedua kantoran itu biasanya dia. Oh kebanyakan duduk. Duduk bukan kebanyakan duduknya mungkin salah ya, Iya. mungkin gini. Gini. Nah, Sama kan laptop. Bukannya malah enak dok kalau begitu dok. Emang enak sih. Emang Ya. enak, tapi itu salah dok. ya salah. Kalau kelamaan kali ya, dok ya. Ya. 4 hari gitu misalnya. Lu nggak nganggur. Nganggur. Karena kan kalau kita laptopan ya dok ya, kan gini nih posisinya. Makanya kan orang banyak yang pilih pakai monitor lagi biar enak nih gini kan, kalau Iya. pakai monitor kan. Kalau laptop kan seringnya nih. Iya, gini. Belum layar. lagi handphone juga kan. Handphone juga. Itu juga ngaruh nih ya di sininya ya. Handphone tuh salah satu yang bikin masalah sering akhir-akhir ini. Karena kan handphone di bawah gini bisa Iya. kan kita. Kita lihat ke bawah. Iya. Kepala ini kan sekitar 4-5 kilo kan ya. Capek lama-lama. Sini otot-otot sini, sendi-sendi 4 sini. kilo Nyeri. kepala kita. Iya, 4 kiloan kan ya. Oh baru tahu. Iya kan? berat ya. Iya kan belum di Kita topang. angkat barbel 4 kilo gini aja paling 10 menit udah. Iya, berat berat. ya. Apalagi Oh, ini. Ya. Oh gini Berapa nih. jam kita gini? Berarti baiknya gimana dong? ya gini. Jangan sering-sering lah di Begini. atas ya. Ya, selfie, ini kayak selfie. Oh. Ya, apanya copot? Palanya. Terlalu Lego, terlalu kayak orang Lego. Begini, nyender gak dok? Nyender tapi tegak ya. Ya tapi tegak. Makanya kan kursi-kursi sekarang kan ada yang Iya. ada lumbar supportnya Yang itu mahal, dia. Herman Miller itu. Iya, ada Yang gituannya ya. 40 juta Iya. itu tuh. Ya, Iya, ergonomis. Ya. Ini kalau kayak pakai tas kan ada yang bilang jangan yang tas yang kayak tote bag yang sebelah doang. Ya. Harus yang gini atau gimana itu juga ngaruh ya? Ngaruh. Ngaruh juga itu. Sebenarnya tote bag kalau misalnya isinya nggak berat-berat ya nggak apa-apa biasanya. Kalau Iya, isinya berat. itu Misal masalah itu ya kan. Seberat laptop deh. Ah. Itu masalah gak? Orang tuh sering tote bag Sering diisi gitu, laptop tuh. sering Dok. gitu. Itu
jadi masalah tuh seberat laptop Kan jadi- itu. Iya. Nggak berasa juga tuh ya, miring gitu ya. Iya. Idealnya gimana dok? Misalnya apa dipindah-pindah, misalnya hari ini kanan, Dipindah-pindah. kiri, Atau paling aman ya pakai ransel. backpack aja ya? Oh, asisten kita yang Asisten sakit. pakai tote bag gini juga. Iya, asistennya yang sakit. Sama aja. Oh ya duduk, tas, dompet, naruh dompet udah nggak boleh emang udah di kantong tuh sudah Saya udah dompet depan. No, Depan. sudah nggak Supaya boleh. nggak miring gini kan ya. Iya, itu udah nggak boleh tuh jelas tuh. Dompet. Apalagi sih biasanya yang ngaruh ke ini ya, cara jalan gitu juga ya. Cara jalan. Karena sering bongkok tuh kan kita nggak sadar tuh kalau jalan. Biasanya orang-orang tinggi itu yang sering bongkok. Jadi misalnya dia tinggi 178 ya, Ya. gitu kan dia orang-orang normal. Saya di SIM 178 tulisannya. Ya, orang-orang misalnya kan masyarakat Indonesia mayoritas kan 168, 170 lah paling tinggi ya. Iya. Sehingga nanti dia akhirnya banyak lihat kan dia kan nggak enak kan akhirnya agak gini dia. gitu. Kalau Jadi, ngobrol, kalau ngobrol ya kan ngobrol sama orang kebanyakan kan agak gini dia, agak bungkuk dia. Jadi biasanya kita Ngobrol sama Dosmi. Ngobrol sama Dosmi. Dosmi ini gini banget. Iya. Tidur. Poin lu Skoy. Terus lu. Jadi karena maksudnya kan dia tinggi kan Iya, bukan iya, ya gimana iya. misalnya apalagi yang lebih tinggi lagi. Pokoknya dia harus dia yang harus Ya sadar udah kalau aja. misalnya kayak Dia gini gini aja nggak mau apa lo gitu mau cerita ayo. Ya Enggak, udah. ini gue lebih kesehatan nih. Sama ini juga katanya apa? Ngambil barang jangan Ya. kalau bisa jongkok kan bisa jongkok katanya. aja. Angkat galon. Angkat galon. juga Itu sih. ngaruh nggak yang angkat berat-berat itu juga ngaruh ya? Kalau tadi aja nge-gym ngaruh ya. Iya. Caranya sebenarnya dok ya. Caranya sebenarnya. Cara ngangkat galonnya. Nah, misalkan diajarin di gym tuh. apa? Ngangkat yang bener. Diajarin. Iya. Gimana supaya Yang penting punggung lock aja lurus apapun yang terjadi. Iya. Itu kayaknya paling aman tuh. Tapi jarang kita melakukan itu. Apalagi kalau anak saya kan masih kecil dok. Iya. Dia kan suka ngomong Ya, ke bawah, kita gendong gini. Wah. Kemarin juga baru. Apa? Iya gitu tuh. Jadi nyeri otot, nyeri pinggang itu. Karena baru punya anak dia. Iya, baru punya anak ya. Hati-hati lah. Iya. Tapi kan cuma fisioterapi aja itu. Oh, iya. Jadi Oh, istilahnya iya. istirahat. Yang penting kita ingat. Langsung ini netralisir. Jangan khawatir. Yang penting kan kita ingat ini punggung jangan terlalu nekuk banget. Ah, Kalau cara itu kan tadi kalau kita lagi bergerak nih tidur ada nggak cara tidur yang aman? Kiri Itu apa posisi, kanan? Posisi Apa tidur yang terlentang? aman untuk tulang belakang. Terlentang biasanya. terlentang. Iya. Itu yang paling bagus buat tulang belakang. Ya, kalau evidence base-nya gitu terlentang gitu. Walaupun pas tidur kita nggak tahu dong kadang kita gerak-gerak kan. Iya. Ya paling Tapi nggak pas terlentang mulai ya. dah, pas mulai dah. Diikat Nah. paling bener diikat sih. Pakai borgol kulit. Hah? Pakai borgol kulit tuh yang gitu. Kayak buat RSJ ya. Nah. Poin lagi. Lagi Skoy. lo Skoy. Ini juga katanya kan ada yang bilang kalau yang emang udah tulang belakangnya bermasalah jangan yang terlalu empuk katanya kasurnya. Jadi Bener, justru yang agak keras nyarinya. Bener nggak sih itu dok? Kalau ada tulang belakangnya bermasalah, kita sarankan diobatin. Ya jangan Ya kan, masalah kan tidurnya ya. Dokter kan kayak gitu, cerita kayak gini ya. Iya. Pasiennya datang, dok, ini saya kalau jalan jauh sakit, oh jangan jalan jauh. kan nggak kayak gitu dokter. Misalnya, Iya. dok saya kok duduk lama sakit, oh jangan duduk lama. Kan itu bukan solusi ya. Iya, jadi diobatin. Ya, diobatin. Kalau emang ada masalah di tulang belakangnya diobatin, sembuh nanti dia bisa aktivitas lebih enak, istirahat lebih enak, kan gitu ya. Berarti nggak terlalu ngaruh tuh dok, yang katanya kasurnya kan okean yang agak keras Emang katanya. kalau misalnya terlalu anu banget ya, terlalu Empuk banget. sampai Jadi nekuk gini, badan- itu Itu mah udah sendi-sendinya jebol sakit. kayaknya. Itunya pernya ya. Sendi-sendi gampang sakit, sendi-sendi gampang sakit. Apa. Oh ya, yang ini aja lah apa sih? Medium aja lah. Medium ya. aja. Iya. Oke, keras. Kalau salah bantal apa dok? Ah. Iya. Salah bantal tuh apa dok sebenarnya dok? Tengeng Iya, atau tengengnya. iya. Nengok susah. Itu sendi leher tuh sakit. Itu suntik kelar sebenarnya dok. Disuntik nyerinya membaik biasanya sih 80-90%, tinggal kaku-kakunya fisioterapi. Oh itu memang kaku. Kaku itu memang. Tapi kan kita berapa hari juga hilang, berapa jam? Nah, ya. Iya kadang sehari 2 hari sih. Makanya biasanya di fisioterapi dulu. Kalau misalnya seminggu membaik dengan fisioterapi, sudah di fisioterapi, biarkan aja, lanjutkan fisioterapi. Kalau masih sakit-sakit sekali atau misalnya sakit itu kan tiap orang beda-beda ya. Ada orang tengkleng atau apa ya agak datang ke kantor gini, sakit gini Iya, dikit iya. ya. Ada juga yang sampai nggak bisa gerak dia gini terus. Ya. Kalau misalnya sakitnya hebat sekali ya disuntik. Oh. Tapi itu emang karena salah posisi tidur aja itu ya? Iya. Salah posisi. Melek soalnya dia. Oh. Salah kan? Iya. Merem. Harusnya Salah merem. posisi nggak tidur itu. Iya. Iya bangun-bangun kok bisa, aku sakit banget. Kalau yang sering, saya udah berapa kali nih dok tidur. Hati-hati loh. Bukan. Tidur terus kayak bukan kesemutan apa namanya?
Kram. Oh, kram. Yang sampai sakit. Ya. Kram. Iya itu yang kayak gue ini yang kata orang ketindihan kali. Tapi ini nggak, bukan di dada. Kalau rep-repan katanya kan sesek kan. Tahu-tahu apa namanya? Ya rep-repan kaki. Tahu-tahu kayak kram nggak bisa gerak yang sampai melek terus sakit banget. Itu hubungannya apa tuh dok? Kalau yang kram yang kayak nggak bisa gerak lagi tidur tuh di tengah-tengah tidur. Wah itu macam-macam. Satu misalnya Hantu, yang pertama kan hantu. Bukan, nggak percaya hantu. nggak percaya. Apa? Atau misalnya kurang apa namanya, Bergerak. kurang kalsium, kurang apa, itu kan bisa bikin otot kram ya. Oh itu bisa ya. Kedua, Kurang kalsium gue. mungkin Kurang itu loh, anlin gue kurang anlin. Jangan pakai sepatu. Terus apa lagi? mungkin juga apa namanya, kecapean banget sehingga posisi tidurnya mungkin miring terus ketekan, pembuluh darah sini ketekan, jadi kurang Jadi aliran kaku, darah. kurang darahnya. Normalnya kalau kita nggak capek-capek banget gitu ya, biasanya kalau misalnya ini kejepit pembuluh darah sini, dia akan sadar ya, akan berubah posisi. Tapi kalau kita lagi Saat capek, tidurnya dia gerak sendiri ya. capek banget, deep sleep sekali, Iya. itu biasanya kan nggak bergerak sama sekali. Nah itu bangun-bangun kaku gitu. Nah, Oh. bisa. Kalau kram di telapak kaki dok, misalnya gini dikit nih, nggak bisa diginiin dok. Ya. Itu apa? Kalau paling sering ya kalau misalnya olahraga itu kurang pemanasan. Jadi otot itu kan memendek, memanjang. Nah, kalau kurang kaget pemanasan dia kaget, dia memendek, nggak bisa memanjang lagi, kayak lengket, kayak ngunci, ngelok. Tapi Itulah yang terjadi apa tadi? Kesemutan. Rasanya jadi apa? enggak Kaku, gini. kaku dia. Kaku. Kayak Tapi gini. itu malam dok, rasanya dok kalau mau tidur aja dok. Mungkin kelelahan. Oh. Bisa ototnya kelelahan ya. Atau kurang kalsium tadi itu. Jadi minum suplemen. Pakai minyak urut bisa nggak dok? Dipanasin yang anget, pakai Nova Royal. Bisa nggak dok pakai itu dok? Jadi sebenarnya apa namanya, kayak kompres hangat, terus kalau misalnya kayak tadi diangkat-angkat di diatermi di fisioterapis itu sebenarnya untuk merilekskan otot emang. Hangat itu ya. Hangat-hangat ya, dengan hangat itu membuat otot-otot jadi rileks ya. Oh. Jadi kalau mau dikasih ya boleh-boleh aja. Tapi harusnya kalau kita tubuhnya sehat-sehat aja, bang, harusnya nggak akan kejadian tuh ya, kram, apa namanya, kesemutan yang sampai kayak. Tapi kalau lagi kecapean bisa Bisa walaupun aja lagi ya? sehat-sehat aja ya. Bisa aja ya? Iya. Macam-macam tubuh ini ya. Iya. Semakin tahu kita. Semakin mengerikan. Iya, mengerikan. Kayaknya kita jangan undang dokter lagi dah. Iya dah. Iya dah. Ini terlalu ini udah berapa dokter di sini kan bikin kita khawatir. Iya. Iya. Ujung-ujungnya ke ngopi. Ujung-ujungnya ke rokok. Ujung-ujungnya kopi rokok. Itu semua penyebab. Iya, langsung lagi tadi nomor 1. Iya. Buat jaga tulang belakang, rokok. Langsung. Iya. Oke, terima kasih dok sudah hadir sini. Dokter Sudah Asa, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau mau Ilmunya. telekonsul ke Dokter Asa dulu lah, silakan bisa. Ada nomornya ya? Nomor si Mitra itu ada? Ada nomor Mitra keluarga. asisten ada ya. Nanti kita Cari aja di Surabaya. Ya. Mitra Keluarga Surabaya. Ya, kalau lo udah Silakan. punya hasil MRI, mungkin lo udah periksa di sini cuma pengen second opinion, boleh, itu ya. bisa aja gitu ya. Silakan nanti ada di deskripsinya ya. 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 Dok, makasih sudah kasih, hadir di sini. sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Jangan terlalu banyak rokok. Ya, itu yang nyaranin. Jangan kopi. Kopi Iya, terlalu banyak. Banyak. Jangan angkat beban yang nggak benar. Iya, jangan ngopi sebelum operasi. Iya, jangan ngopi sebelum Udah tahu. operasi. Iya, Iya, bahaya. Ini dari Surabaya loh, Dokter Iya. Asa langsung. Luar biasa ini. Langsung Gokil. vok. Itu pesawat udah nunggu di depan tuh. Iya. Sak, balik lagi ke Surabaya Iya. beliau. Makasih ya dok ya. Terima kasih banyak. sama-sama. Oke Ya. lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hoi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya, lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti sama apa ya narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau Manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Nyambung kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat, Ilmu dapat. Udah bisa tektokan. Nah, Cing Abdel ini.